Allah Subhanahu wa taala menurunkan tidak saja Al-Qur'an di bulan Ramadan, tapi dalam sebuah riwayat kalau nanti kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, riwayat dari salah seorang sahabat, diriwayatkan hadisnya oleh Imam Ahmad bahwa di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan pula suhuf kepada Nabi Ibrahim. Jadi Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa unzilat suhuful Ibrahim fi awwal lailatin min Ramadan. Kalau suhufnya Nabi Ibrahim itu di malam pertama bulan Ramadan. Sementara unzilatit Taurat fi lailati sittin. Jadi di malam yang ke-6 min Ramadan di bulan Ramadan. Sementara Injil dalam riwayat tersebut disebut diturunkan di malam ke-13 bulan Ramadan. Sementara Al-Quran di malam 24 bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu memang bulan spesial, waktu spesial di mana Allah menurunkan wahyu-wahyunya. Masalahnya dalam wahyu-wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya itu memang hilang karena seleksi alam. Ada seorang mahasiswa yang bertanya, kenapa Al-Quran yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak diturunkan sejak Nabi Adam saja? Allah kan maha mampu untuk menjaga itu. Kenapa baru turun Nabi Muhammad? Kan gak perlu ganti-ganti lagi. Murid saya ini sekarang sudah jadi dosen. Ini dulu murid saya. Ini juga aktivis Muhammadiyah, cerdas bertanya, sehingga menanyakan pertanyaan yang saya juga ya kritis, meskipun kadang-kadang mau ditakok. Kemudian saya menjawab begini, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha tahu atas apa yang ada di alam semesta, atas makhluk-makhluk. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu hukum bagi alam semesta, bagi makhluk-makhluknya, maka hukum itu akan berjalan sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesanggupan Allah untuk mengerjakan atau untuk melakukan segala sesuatu itu sesungguhnya juga ada di dalam sunnah-sunnah Allah itu sendiri, atau disebut dengan sunnah. Apa maksudnya? Kitab-kitab atau wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah sebelum Nabi Muhammad tentu saja diturunkan pada situasi umat manusia yang belum menguasai teknologi seperti saat ini. Seperti saat Nabi Muhammad SAW itu hidup. Apalagi setelah orang belum tentu bisa menulis. Orang belum tentu kalau sudah menulis bisa membuat rekaman atau tulisan itu direkam dalam bentuk yang bertahan dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, ketika kepada Nabi Ibrahim disebut dengan suhuf dalam lembaran. Kenapa? Ya orang belum punya buku. Ketika disebut pada masa Nabi Isa 1000 tahun berikutnya disebut suhufi Musa, suhufi Ibrahim wa Musa. Oh, Musa juga terima suhuf selain terima Taurat. Jadi saya sering katakan Nabi Musa itu kalau boleh dianalisis itu mengalami masa transisi teknologi, transformasi teknologi dari teknologi yang berbasis pada tulisan-tulisan di pelepah-pelepah pohon, di kulit-kulit, di batu-batu, bertransformasi kepada teknologi di mana masyarakat sudah bisa membukukan tulisan-tulisan tersebut. Dan kepada masa-masa sebelumnya, setelahnya diturunkan kitab-kitab. Sehingga ketika masa-masa manusia itu belum memiliki teknologi untuk mengabadikan pikiran-pikiran, gagasan-gagasan termasuk wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya otomatis maka manusia tidak bisa mendapati apa yang mereka tulis itu bertahan dalam jangka waktu yang lama. Coba kalau ditulis di atas kulit itu ya, mungkin digeletakno di beberapa tempat itu sudah sebentar lagi sudah dimakan dimakan belantung atau dimakan hewan atau dimakan
hilang sebentar lagi. Nah, masa Rasulullah SAW adalah masa di mana Al-Quran itu dijaga dengan dua cara. Satu, melalui hafalan. Orang Arab itu hafalannya kuat-kuat. Mungkin kalau diturunkan di tengah-tengah orang Jawa mungkin nggak sampai 1 bulan sudah hilang. Yang kedua, kemudian didukung oleh penulisan dan pembukuan, di mana teknologi sudah bisa menemukan tinta, sudah tahu mungkin alat-alat penulisan yang lebih baik. Itu dari sisi teknologinya. Dari sisi substansinya sama. Ketika Nabi Adam kira-kira boleh nggak seperti yang disampaikan oleh Allah dalam surat An-Nisa itu? Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum, dan seterusnya ya. Banyak sekali yang disebut dengan mahram, orang yang tidak boleh dinikahi. Siapa itu? Ibu, oke lah. Yang kedua siapa? Anak, oke lah. Siapa lagi? Akhawatukum, saudara-saudara perempuan kalian, saudara kandung perempuan. Itu kalau zaman Nabi Adam diturunkan Al-Quran begitu, nggak kepakai. Ya. Karena apa? Ya, nggak ada yang bisa menikah dengan itu. Dan pada saat itu, secara hukum alam, pernikahan dengan jalur darah yang sangat dekat tidak ada masalah. Kemudian dunia ini berkembang, ya, alam semesta itu mengalami perubahan-perubahan, dan itu membuat struktur tubuh kita barangkali juga berubah, sehingga kemudian pada akhirnya perkawinan dengan hubungan darah yang sangat dekat itu memberikan risiko-risiko besar. Dan karena itulah kemudian Al-Quran diturunkan pada masa itu, dan sudah diteliti memang perkawinan dengan saudara yang terlalu dekat hubungan darahnya itu beresiko ya terhadap cacat janin gitu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau ngomong waris. Ya, kira-kira kalau umpama anak Nabi Ibrahim itu rebutan warisan gitu ya. Bayangan saya enggak usah direbutkan, itu tanahnya terus ambil saja kan gitu ya. Silakan. Padahal di dalam Al-Qur'an orang sudah mengenal tulis menulis, orang sudah mengenal pencatatan. Rasulullah memerintahkan kalau ada transaksi dicatat. Kenapa? Karena dengan adanya kemajuan teknologi manusia di bidang pencatatan, penulisan, pengadministrasian dan sebagainya, orang kemudian memiliki hak milik atas segala sesuatu. Nah, ketika sudah begitu, harta tidak bisa lagi diambil begitu saja dari orang lain. Nah, itu. Jadi dari sisi ajaran tentu saja Al-Quran itu memang hanya relevan pada masa Nabi Muhammad dan masa-masa setelah Nabi Muhammad SAW. Sementara ajaran-ajaran yang lain, khususnya yang berkaitan dengan muamalah, itu nggak relevan pada waktu itu, nggak cocok. Hanya dalam masalah ibadah saja yang sama kalau kita perhatikan. Perintah aqimus shalah, perintah siyam itu sama saja dengan masa-masa dulu, tinggal penyesuaian waktu saja. Itulah Al-Quran yang diturunkan kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ya, Al-Quran memiliki keistimewaan karena Allah Subhanahu Wa Taala menjaga sampai hari kiamat nanti. Masyaallah muslimin. Nah, tinggal ketika Allah menyatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab supaya kalian mau berpikir. Itu menjadi PR kita semua. Oke, sekarang sudah ada terjemah. Saya tadi ngaji ya dengan tafsir tapi terjemah. Ternyata banyak sekali yang dipotong itu oleh penerjemah itu ya. Itu dalam tafsir. Nah, ini pentingnya kita belajar bahasa Arab. Bahasa Al-Quran itu di pertemuan kemarin ya, sebelumnya saya sudah sedikit membahas bahasa Al-Quran itu kadang-kadang nggak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan yang sederhana, harus jelimet dulu. Sementara kita kan susah menerjemahkan. Sama dengan ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan dalam surah Al-Waqi'ah ayat 77, 78, 79. Wa innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Wa innahu laqur'anun karim. Sering kita menerjemahkan Al-Quran Karim yang mulia.
Pernah nggak dengar seorang mubaligh nasional sudah meninggal itu menyatakan itu terjemahan itu kurang pas. Dalam bahasa Arab karim itu tidak hanya diartikan dengan mulia, tapi mulia dan memuliakan gitu. Dan memang begitu. Jadi terjemahan kita itu tidak memadai. Kita sering kali memaknai misalnya din itu apa agama itu? Din, agama itu din. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu. Nah, sementara yang melekat pada pikiran kita ketika mendengar kata din dalam Al-Quran, yang kemudian diartikan kalau buka kamus itu agama, itu adalah sesuatu yang sifatnya apa? Atribut. Agama itu atribut kita. Agamamu apa? Islam. Oh, berarti kamu punya atribut keislaman, kekopian dan sebagainya. Agamamu apa? Islam. Tuhannya siapa? Allah. Oh, begitu itu selesai. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Al-Qur'an itu menyebut kata din itu tidak untuk makna agama seperti yang kita pakai. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari agama. Oh, ternyata enggak. Yang menguasai hari balasan. Dalam ayat yang lain redaksinya hampir sama. Pernyataan ini disampaikan oleh Allah kepada siapa? Iblis. Surat Al-Hijr, kalau tadi surah Al-Fatihah hafal semua. Surat Al-Hijr ayat 35 Allah menyatakan wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin. Sudah, karena kamu enggak mau sujud kepada Adam atas perintahku, kamu sombong, kamu banyak berkilah gitu ya. Wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin. Sudah, sekarang kalau begitu saya tetapkan laknat bagimu sampai hari apa? Pembalasan, bukan hari kiamat. Dalam ayat yang lain surah Yusuf ayat 76, dalam ayat yang panjang Allah juga menggunakan kata din, artinya bukan agama. Maka Yusuf liyakhudha akhahu fi dinil maliki illa an yasha Allah. Itu di tengah-tengah ayatnya panjang sekali. Nabi Yusuf itu kan ini ya, setelah jadi menteri itu kemudian dibuat skenario oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti saudara-saudaramu akan datang. Kalau saudara-saudaramu yang dulu mencemplungkan kamu atau membuang kamu di sumur itu datang, mereka pasti lupa dengan wajah kamu. Ya, sekarang kasih pelajaran mereka. Ya, ada 11 saudara Nabi Yusuf, satu di antaranya namanya adalah Binyamin. Nah, ini juga sering dibully oleh saudara-saudara yang lain, oleh siapa? Lewi, oleh siapa? Yahuda gitu ya. Saudara-saudara yang lain itu tukang membuli. Kenapa? Karena memang beda ibu. Kebetulan beda ibu nih si Binyamin sama Nabi Yusuf dengan saudara-saudara yang lain itu. Ya, itu sebab-sebab irinya mereka itu diantaranya. Nah, kemudian ketika datang mereka, Allah sudah mengatur sedemikian rupa. Nanti ya mereka akan datang min abwaabin mutafarriqah, karena itu pesannya Nabi Yakub kepada saudara-saudaranya itu ketika sebelum berangkat. Nanti kalau ngantri sembako jangan ngumpul jadi satu, ya banyak pintu gitu. Jadi bisa-bisa mereka 11 orang itu di antrian yang berbeda-beda. Nah, ketika itulah skenario Allah berjalan. Apa itu? Nanti masukkan barang bukti yang bisa dipakai menuduh bahwa saudara-saudaranya itu pencuri. Siapa itu? Binyamin. Supaya apa? Supaya dia bisa dipisahkan dari saudara-saudara yang lain. Nah, skenario itu dibuat, dan ketika tertangkap mereka bilang, mendingan kami dong yang jangan dialah, dia itu anak kesayangan orang tua kami, nanti kalau ada apa-apa orang tua kami bisa jatuh sakit gitu ya. Maka kemudian dibuat skenario-nya. Mereka sebenarnya ingin supaya yang ketangkep jangan si Binyamin nanti, karena sudah perjanjian dengan orang tua jangan sampai adiknya hilang lagi gitu. Maka Allah membuat skenario yang lebih canggih gitu. Skenario-nya apa? Maka Yusuf liyakhudha akhahu fi dinil maliki illa ayyashallah. Jadi memang kata Nabi Yusuf, nggak mungkin yang dihukum itu harus yang ketahuan. Nggak mungkin nggak ketahuan, nggak ada barang buktinya kok kemudian dihukum. Ya dia yang ketahuan punya barang yang sebenarnya milik kerajaan, kalau dia ada di tasnya, dia yang kami hukum. Maka
kana Yusuf liyakhudha akhahu fi dinil maliki illa ayyashallah. Tidaklah Yusuf itu bisa menghukum liyakhudha akhahu, saudaranya Binyamin itu, liyakhudha akhahu fi dinil maliki, menurut undang-undang Malik, undang-undang raja, bukan agama raja. Ya. Jadi yang ditetapkan oleh Nabi Yusuf adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi din itu peraturan perundang-undangan. Sehingga saya sering mengatakan kepada anak didik saya, mahasiswa itu, agama itu bukan sekedar atribut saya Islam, Anda mungkin bukan Islam, Anda Islam, bukan itu. Agama itu kalau menurut bahasa Al-Quran disebut dengan din, itu juga artinya adalah aturan. Siapa yang tidak bisa menerima aturan Islam, ya sesungguhnya meskipun Anda menyatakan diri Islam, enggak Islam juga. Apa artinya? Kata din itu jauh lebih luas maknanya, lebih komplit. Kemudian kita artikan agama gitu ya, keyakinan yang diyakini saja. Apa keyakinan Islam, tapi yang dijalankan bukan Islam. Din itu artinya sekali waktu memang agama, sekali waktu memang agama yang diyakini, sekali waktu diberikan oleh Allah informasi kepada kita. Maknanya adalah aturan hidup. Dengan aturan itu orang kemudian terikat kepada hari kemudian, hari akhir. Orang kalau sudah berpikir aturan itu nanti akibatnya apa ya, kapan nanti gitu. Itu yang disebut pembalasan. Orang percaya agama, percaya aturan. Orang percaya agama, percaya pembalasan. Nah, itulah luasnya kosakata Al-Quran itu, kosakata Allah yang kosakata di dalam Al-Quran itu, sebagaimana Allah memakainya. Jadi Allah itu memakai itu sangat rinci dan kemudian sangat banyak hikmah yang harus diambil. Karena itu di bulan Al-Quran ini marilah kita banyak-banyak mempelajari, mendalami Al-Quran, bukan hanya membaca sekedar apa yang ada di bibir, tapi merenungkan di sini. Allah sampai mengatakan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Di awal surat di ayat kedua hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Nah, kita bisa mengatakan bahwa Al-Quran itu ternyata sesungguhnya memang petunjuk bagi orang yang takwa untuk kebaikan hidup di dunia maupun di akhirat. Tapi juga jangan sampai kita tidak mendapatkan seperti orang-orang mendapatkan petunjuk bagi manusia, karena sesungguhnya sekarang Al-Quran itu banyak diteliti dan banyak ditemukan keilmiannya, termasuk perintah tentang puasa itu. Kemarin kita dapat broadcast kan, apa namanya, autopagi, macam-macam. Itu kan penelitian berdasarkan syariat puasa yang sudah ditinggalkan oleh umat-umat yang lain. Di dalam Al-Quran itu masih ada. Mungkin 20 tahun yang lalu konsep itu nggak mungkin, nggak ada. Dokter itu kalau jangan puasa kalau ini ya, kalau sakit. Dulu begitu. Kalau sekarang masih lebih banyak orang yang dokter menganjurkan justru puasa saja gitu. Itulah Al-Quran. Masih banyak hal yang harus kita dalami dalam Al-Quran. Bulan Al-Quran adalah bulan untuk belajar bagi kita. Dengan belajar itu terjadi pencerahan hidup dan mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Qul qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.